maka hampir bisa dipastikan semua undang-undang yang dirubah. Nah ini pertanyaan ini jawabannya. Jadi sorot matanya, tutur katanya, mungkin cara berpikirnya, tujuannya, mindsetnya, termasuk merubah undang-undang, udah nggak ada untuk rakyat. Nggak ada DPR atau legislatif, yudikatif merancang undang-undang yang membuat kaya rakyat, nggak ada. Mana ada? Ya, ayo kita buat undang-undang sekiranya rakyat kaya semua, rakyat nggak bayar pajak semua, nggak ada. Terimalah kabar ini. Ya. Mulai sekarang suamimu sudah menjadi seorang presiden, sudah menjadi seorang pemimpin, seorang khalifah. Dan aku tidak mau jabatan ini kelak justru menyeret kita ke dalam neraka. Aku tidak mau jabatan presiden ini kelak justru memberatkan hisab kita. Jadi aku ingin menyedekahkan, menginfakkan istana, rumah yang megah, semua kekayaan kita serahkan ke negara, kita hidup apa adanya mulai sekarang. Gimana? Apa kamu berubah pikiran? Istrinya tanya, apa kamu berubah pikiran? Tidak suamiku, aku bangga punya suami seperti engkau, wahai suamiku. Nggak apa-apa, serahkan semua kekayaannya nih. Aku siap menderita dan hidup miskin denganmu. Subhanallah. Rumah mewah, istana, harta semua diserahkan ke negara, disumbangkan ke negara. Dia milih tinggal di rumah sederhana. Persis pemimpin-pemimpin zaman sekarang ini kayaknya ya. Loh, kenapa tertawamu kok jadi tiba-tiba kejut gitu ya? Panggil semua stafnya. Kalau zaman sekarang, hei menteri, sini. Itu zaman sekarang. Ini apa ini? Iya. Emas kamu timbun seperti ini apa ini? Gitu. Ayo buang emas ini, hambur ke rakyat. Ini besok azabku ini berat di hadapan Allah. Hisabku berat ini. Ayo keluarkan semua emas ini, buang ke rakyat. Nah coba perhatikan apa jawaban stafnya ini, menterinya ini. Menteri keuangannya itu Umi Sri Mulyani atau siapa ya? Pokoknya menteri keuangannya lah. Jadi tiba-tiba nunduk nangis dan jawabannya begini. Duhai Presiden, duhai Umar bin Abdul Aziz, duhai Khalifah, ketahuilah, sekarang ini tidak ada satupun rakyatmu yang kelaparan. Sekarang ini tidak ada satupun rakyatmu yang mau dikasih bantuan langsung tunai. Apalagi bantuan lempar, tidak ada yang mau. Rakyatmu sekarang udah kaya raya semua. Dikasih bansos nggak mau, nggak butuh bansos. Jadi emas ini bukan ditimbun, iya. Mau dikasihkan rakyat, rakyatnya nggak ada yang mau sama emas itu sudah. Saking makmurnya, luar biasa. Gitu loh. Ini saya kok kudu marah ya? Kenapa ya? Tiba-tiba hawanya nggak enak ini ya. Saking makmurnya. Akhirnya menterinya bilang gini sebagai penutup. Bahkan wahai Amirul Mukminin, asal engkau tahu, di seantero negeri ini, saat ini engkaulah orang yang paling termiskin. Ya Allah, merinding loh mas. Nggak mau dikasih emas rakyatnya. Rakyat ini loh mas, aku udah kaya, aku nggak butuh bansos. Kasihkan presidenmu aja, itu presidenmu tuh miskin. Coba mas. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semua, tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali lagi hanya di Gus Nur 13 Official. Allah. Abi hari ini siap. Kembali lagi seperti yang sebelum-sebelumnya Abi sampaikan kepada Rizky, termasuk kepada banyak orang. Apapun disiplin ilmu kita, tidak lupa agar kita jangan buta terhadap politik. Selalu melek terhadap politik. Betul. Nah hari ini sahabat-sahabat semua, jamaah-jamaah, teman-teman, siapapun yang akan menonton channel ini, topik obrolan kita malam hari ini itu berkaitan dengan kondisi perpolitikan Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa saking sibuknya hari ini perhatian kita terhadap ijazah palsu, ada salah satu produk undang-undang yang hampir dinaifkan oleh banyak orang. Di mana produk undang-undang ini banyak orang yang mengatakan, bahkan mengklaim ini adalah produk undang-undang yang busuk,
kembali lagi dicetuskan oleh pemerintah dan DPR kita. Nah, kira-kira begitu bahasa-bahasa yang berseliweran di medsos. Gitu, Abi. Nah, undang-undang ini berkaitan dengan Undang-Undang BUMN yang baru saja disahkan pada bulan Februari kemarin, Abi. Namun kritik terhadap undang-undang ini viral masih sampai hari ini. Gitu, Abi. Nah, Rizky dengan maksud bertanya kepada Abi, ini bukan hanya sekedar pengetahuan untuk Rizky, tetapi bagaimana peran kita terhadap masyarakat juga yang hari ini mungkin ada perhatiannya disita terhadap satu isu politik tertentu ataupun tidak sempat mempelajari, melihat atau mencermati berita akhir-akhir ini tentang perpolitikan. Insya Allah. Nah, jadi berkaitan dengan undang-undang ini terdapat beberapa pasal gitu, Bi, yang kalau dulu tahun 2019 begitu banyak gelombang aksi penolakan terhadap pelemahan KPK, semakin kemari justru kritik tersebut, aksi tersebut tidak ditanggapi dengan bagaimana pencegahan agar KPK ini tidak dilemahkan. Justru semakin kemari KPK ini bukan hanya sekedar dilemahkan, tetapi coba dimatikan, bahkan kasus korupsinya coba ditumbuh bibitkan. Nah, salah satunya adalah melalui produk undang-undang ini, di mana KPK berdasarkan dari tafsiran banyak kritikus, aktivis maupun intelektual terhadap pasal ini, Bi. Jadi KPK sudah tidak punya wewenang untuk melakukan penyidikan ataupun tindakan lainnya yang berkaitan dengan kasus korupsi di tingkat direksi ataupun komisaris di badan usaha milik negara. Nah, itu yang pertama, Bi. Lalu kemudian ada pasal juga yang ditafsirkan bahwa bagaimana para petinggi atau bos-bos di BUMN ini ketika BUMN mengalami kerugian, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ya, meskipun di bawahnya ada beberapa syarat-syarat yang mengatur. Cuma kan kalau kita analisis dan kritis betul, siapa yang mengatur undang-undangnya, siapa yang melakukan pengawasan, siapa yang masuk dan berkaitan di dalamnya, orang-orang yang berkepentingan di dalamnya juga, jadi sulit untuk menaifkan syarat-syarat tertentu tadi. Betul. Nah, langsung saja kepada Abi Husnur, bagaimana tanggapannya mengenai taktik politik yang sampai hari ini masih sama seperti dahulu, busuk kalau Rizky bilang. Baik. Demikian, Abi. Sudah. Monggo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebagai pembuka, benar kata Rizky tadi bahwa walaupun kita tidak berpolitik praktis, tapi tidak boleh kita buta politik, tuli politik, merem politik, cuek terhadap politik. Jangan. Karena bagaimanapun juga sunatullahnya adalah masa depan bangsa ini, masa depan negara ini, masa depan bahkan anak cucu kita, generasi kita, itu dikendalikan oleh politik. Sepakat. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan pernah politik, capek politik, bosen jangan tetap ikuti, jangan melek politik. Karena kalau orang baik buta politik, orang cerdas nggak mau politik, ya benar, sekarang akhirnya yang megang percaturan politik, orang-orang yang bermental maling, bermental perampok, bermental penjara, seperti ini akhirnya. Itu poin yang pertama. Jadi walaupun saya sudah tidak sefrontal dulu di politik, tapi saya tidak buta politik. Bahkan dalam tidur pun saya melek politik. Dalam tidur pun imajinasiku terjaga untuk politik. Karena anak cucuku harus paham politik. Oh, ini akan terjadi begini, kita harus paham politik intinya. Nah, yang kedua, walaupun kita bukan politikus, walaupun kita ini bukan ekonom, walaupun ini hanya podcast biasa mungkin dalam tanda petik, tidak ubahnya podcast yang lain, tetapi niat kita adalah anfa'uhum khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang sebaik-baik manusia itu bermanfaat untuk manusia lain dengan cara apapun, dengan senyum, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan video, dengan podcast. Yang penting niat kita menebarkan kebaikan. Mudah-mudahan ini podcast memancarkan aura gelombang yang positif, kan begitu ya. Nah, oke, sekarang intinya adalah ada undang-undang BUMN kan gitu yang disahkan lah kurang lebih seperti itu. Abi ngikuti undang-undang itu. Tapi gini nak, kesimpulan saya. Pertanyaan tadi itu
Sebentar, mumpung sebelum saya masuk ke jawaban, saya akan menegaskan lagi komitmen saya dari tahun 2019 ya sampai detik ini. Coba lihat video saya yang 2018, 2019 sampai 2020 sampai sekarang 2025. Saya selalu komitmen dengan apa yang saya katakan, bahwa Indonesia ini sakit dan tidak ada obatnya. Gitu ya. Indonesia ini sakit, belum ada obatnya. Bahkan dalam tanda petik lebih ekstrim lagi, nggak mau diobati. Ya, dan nggak butuh obat. Ya, kurang lebih seperti itulah. Yang bisa menyembuhkan Indonesia ini hanyalah azab Allah. Ya, mungkin ini terlalu lebay, tapi ya oke, saya jadi teringat Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, begitu tingkat kerusakannya sudah memuncak, maka digulung itu buminya, kaum Sodom itu, ya kan, maka tenggelam sampai sekarang itu, masih ada jejak digitalnya. Kita juga ingat Nabi Fir'aun ya, bukan Nabi, Fir'aun yang ketika tingkat kemusyrikannya, kesombongannya sudah memuncak, maka ditenggelamkan di dasar Laut Merah. Sampai sekarang muminya masih ada. Jadi kadang saya, karena keterbatasan ilmu saya, jadi saya berpikirnya, nggak ada obatnya, kecuali bumi Indonesia ini ditenggelamkan sama Allah gitu kan. Ya, tapi kalau bisa janganlah, jangan Malang, jangan Surabaya, kalau bisa Jakarta saja, khususnya istana maksudnya ya. Itu ditenggelamkan, buminya terbuka, istananya tenggelam, digulung. Nah, mati semua sistemnya, mati semua komputernya, mati semua sinyalnya, hilang semua peradabannya, ganti dengan makhluk baru, bibit-bibit baru, sistem baru, kehidupan baru. Wallahualam, mungkin omongan ini hari ini ya, kayaknya sih, ini omongannya orang gila, loh, tidak menutup kemungkinan 50 tahun ke depan, ya, 30 tahun ke depan, siapa tahu, sekarang ini jangan, ya, ini imajinasi saya, bisa salah, bisa benar, ya kan, udah nggak ada obatnya kok, jadi, apalah internet, wifi, apalah itu, semua sistem server, macam-macam itu, alat-alat kecurangan, kedoliman yang merusak alam ini, dihilangkan semua sama Allah. Jadi nggak ada lagi internet, ya nggak ada lagi monitor, nggak ada lagi macam-macam, nggak ada lagi teknologi. Gitu. Jadi buta lagi nih. Dan tiba-tiba ada dukhon, ada kabut hitam yang pekat. Nah, udah hilang semua, kembali ke seperti zaman purbakala itu. Lalu Allah tumbuhkan benih-benih baru kehidupan, sistem-sistem baru yang baru gitu kan, yang lebih bertanggung jawab kan gitu loh. Ini imajinasi konyol saya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang kesimpulannya gini saya tak jawab pertanyaan tadi itu. Yang barusan itu boleh dimasukkan, boleh tidak ya. Mudah-mudahan semua bentuk kedoliman ini dihancurkan sama Allah, ditenggelamkan sama likuifaksi. Jadi buminya belah, semua orang-orang di atasnya itu terutama oligarki itu ya tenggelam semua, bukan hanya tenggelam, di dalam masih digulung gini, diputar gini, di blender gitu, udah lenyap semua. Nah, dengan peradaban syiriknya, peradaban musyriknya, peradaban dolimnya, nah udah kita tinggal nonton dari atas ini, nah gitu kan, alhamdulillah gitu. Insya Allah. Oke ya, jadi Rizky, yang Anda tanyakan tadi itu, kalau saya simpulkan itu begini. Jadi ketika mendekati pemilu, maka semua politikus, ketua partai, sampai caleg-calegnya itu ya, tanpa terkecuali lah, ketika mendekati pemilu, mereka semua rame-rame turun ke bawah. Rame-rame turun ke rakyat, belusukan-belusukan ke gang-gang kecil, belusukan ke warung-warung kelontong, belusukan ke pasar-pasar, ke kos-kosan, belusukan ke ke orang-orang dimarginalkan. Wah, mereka belusukan di sini, mereka ngemis-ngemis suara, minta-minta suara. Bahkan rela mereka nyuap-nyuap untuk beli suara gitu kan. Itu intinya, kan gitu. Itu hakikatnya. Nah,
Tapi di sisi lain, di sisi gelapnya mereka itu, kadang-kadang mereka itu kehabisan modal di tengah jalan. Kehabisan modal, karena sistem ini sudah memang rusak dari dalamnya, dari sononya. Jadi kalau bupati sekian miliar, gubernur sekian miliar, ya kan? Kos politik. Iya, kos politiknya itu presiden sekian triliun, itu udah dari sononya. Makanya saya bilang udah nggak ada obatnya. Mereka ini tiba-tiba kehabisan dana. Nah, di saat itulah mereka jual sertifikatnya, jual asetnya, jual rumahnya, jual mobilnya, jual gudangnya. Ini real, saya tahu sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Setelah aset mereka ludes, ternyata masih kurang modalnya. Nah, disitulah datanglah kontrak-kontrak gelap tadi itu, pendana-pendana, modal-modal gelap tadi itu, oligarki-oligarki. Mereka datang nyuntik dana segar, tapi tentu nggak gratis. Ya, nggak gratis. Kurang piro modalmu? Kurang 60 miliar, kurang 100 miliar. Oke, 100 miliar. Tapi nggak gratis. Pasti ada itu deal-deal seperti itu. Maka begitu terpilih mereka, pemilunya selesai, entah dengan berbagai macam kecurangannya lah ya. Setelah pemilu selesai, ketika mereka terpilih, maka hampir bisa dipastikan semua undang-undang yang dirubah. Nah ini pertanyaan ini jawabannya. Jadi sorot matanya, tutur katanya, mungkin cara berpikirnya, tujuannya, mindsetnya, termasuk merubah undang-undang, udah nggak ada untuk rakyat. Nggak ada DPR atau legislatif, yudikatif merancang undang-undang yang membuat kaya rakyat, nggak ada. Mana ada? Ya. Ayo kita buat undang-undang sekiranya rakyat kaya semua. Rakyat nggak bayar pajak semua, nggak ada. Mesti perubahan satu undang-undang ke undang-undang yang lain, mesti untuk kepentingan mereka, nggak ada hubungannya sama rakyat. Jadi yang tadi belusukan, ya kan, ke tempat-tempat kotor itu udah nggak ada, bullshit semua itu. Jadi undang-undang, pokoknya intinya gini, kesimpulannya jawaban saya tadi, dirubah bagaimanapun juga undang-undang, tetap tujuannya tidak ada hubungannya sama kemakmuran rakyat. Itu intinya. Sudah sampai skala itu ya penyakit. Saya langsung ke sana. Bisa jadi untuk melindungi aset maling, ya, untuk menyelamatkan aset perampoknya, ya. Jadi ini negara ini sudah saling sandra isinya. Pembohong disandra penipu, penipu disandra penjara. Udah gitu aja isinya ini. Saling jarah. Nyandranya boleh dengan kasus, nyandranya boleh dengan cewek cantik. Intinya, nih cewek, mau Cina, mau Jawa, mau Vietnam, mau India, mau Arab, nih cewek. Dan intinya main cewek. Jadi ini politik, saya nggak sebut namanya, itu jorok ya. Tapi intinya begitu. Nah, ketika orang itu main cewek, direkam, ya kan, direkam ada videonya. Nah, itu menjadi alat sandra. Jadi begitulah, disandra sama cewek, disandra sama kasus, pokoknya saling sandra isinya. Nggak ada rakyat makmur, rakyat sejahtera, itu nggak ada. Ya kan, undang-undang perampasan aset koruptor nggak ada, undang-undang mencungkil mata koruptor nggak ada, bikin undang-undang memotong tangan koruptor nggak ada. Ya, nggak ada. Yang ada itu ujung-ujungnya melindungi koruptor, melindungi maling. Bagaimana caranya begitu-begitu, ya begitulah intinya. Ini kehabisan kata benar. Tapi paham ya? Paham. Nggak ada. Jadi nak, sebagai penutup ya, saya nggak perlu menjelentrehkan karena walaupun 2 jam nggak selesai kebobrokannya sistem ini, dan nggak ada obatnya. Jadi saya jadi teringat ada sebuah kisah yang luar biasa pada zaman Khalifah kelima setelah Khalifatul Rasyidin ya, kalau tidak salah, dari dinasti Umayyah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini saya jadi teringat. Ini kalau kisah ini sebenarnya para pejabat-pejabat kita sudah tahu ini. Ya, para ulama-ulama kita sudah tahu cerita ini. Cerita ini begitu familiar. Tapi itulah saya katakan, nah, sudah kebanyakan makan uang haram, ya kan? Dari ujung rambut sampai ujung kakinya, bahkan sampai ke sumsumnya, pembuluh darahnya itu udah haram semua.
Jadi kisah-kisah seperti ini, teladan-teladan seperti ini mereka nggak masuk. Ya. Yang ada hari ini merancang kebohongan, besok merancang lagi kebohongan untuk menutupi kebohongan yang hari ini, terus begitu. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Jadi dulu, nah coba dulu yang sudah tahu nggak apa-apa, dengerin aja cerita ini. Dulu ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Kalau zaman sekarang presiden ya. Nah, khalifah. Umar bin Abdul Aziz ini orang kaya. Memang dari sananya sudah kaya. Cicitnya Umar bin Khattab. Ini orang ini. Cicitnya ya. Kaya raya, punya istana, dari kecil sudah kaya, tapi memang akhlaknya memang soleh, luhur, intinya kaya raya. Oke, kita potong aja ceritanya. Orang ini tiba-tiba terpilih menjadi presiden. Umar bin Abdul Aziz terpilih menjadi presiden. Tahu reaksi yang pertama dia tunjukkan apa? Menangis ini orang. Masya Allah. Bukan joget-joget ya, Bia? Bukan joget gemoy, bukan. Menangis ini orang. Ada orang bernama Umar bin Abdul Aziz ketika dapat mandat jabatan presiden menangis terseduh-seduh, menangis menahan sedih yang paling dalam. Ya. Ini amanah paling berat, aku nggak sanggup. Nangis, bukan seneng, bukan joget-joget ya. Nangis. Oke, terus kita potong ceritanya, kita percepat. Tapi intinya Umar bin Abdul Aziz ini nggak bisa menolak amanah itu. Diterimalah amanah itu dengan berat hati. Nah, lalu dia temui istrinya, Fatimah bin Abdul Malik itu ya. Dia temui istrinya. Ya, kalau bahasa sekarang kurang lebih, duhai istriku, gitu ya. Duhai bidadariku. Seandainya kamu disuruh milih antara suami atau harta, suami atau kekayaan, suami atau istana, suami atau apalah gitu kan. Nah, apa kata si istri? Jawaban sang istri ini, wahai suamiku, jangankan cuman istana, harta, dunia dan isinya nih, aku tetap akan memilih dirimu. Wah, gitu kan? Ini istri zaman sekarang ini, zaman now kan gini semua istri ya. Amin. Insya Allah begitu ya. Jadi intinya istrinya ditawari sama suaminya, kamu milih harta, kekayaan atau milih suami? Seandainya suruh milih, istrinya jawab, aku milih suamiku. Ya, terus suaminya jawab lagi seperti zaman sekarang, walaupun suamimu miskin, maka istrinya jawab, walaupun miskin ditinggal di gubuk derita sekalipun, ya kan? Makan nggak makan, asal aku sama suamiku, aku siap menderita. Oh, Masya Allah. Ini betul-betul istri zaman sekarang nih, ya, zaman now. Insya Allah. Oke, kalau gitu, si istriku, alhamdulillah ya Allah, telah Engkau titipkan kepadaku istri yang soleha seperti ini. Baik, kalau gitu istriku, terimalah kabar ini. Mulai sekarang suamimu sudah menjadi seorang presiden, sudah menjadi seorang pemimpin, seorang khalifah. Dan aku tidak mau jabatan ini kelak justru menyeret kita ke dalam neraka. Aku tidak mau jabatan presiden ini kelak justru memberatkan hisab kita. Jadi aku ingin menyedekahkan, menginfakkan istana, rumah yang megah, semua kekayaan kita serahkan ke negara, kita hidup apa adanya mulai sekarang. Gimana? Apa kamu berubah pikiran? Istrinya tanya, apa kamu berubah pikiran? Tidak suamiku, aku bangga punya suami seperti engkau, wahai suamiku. Gak apa-apa, serahkan semua kekayaannya nih. Aku siap menderita dan hidup miskin denganmu. Subhanallah. Tak ulang ya, inilah cermin istri zaman now. Subhanallah. Masya Allah ya. Akhirnya, terus kemudian yang kedua, si khalifah ini bilang begini sama istrinya. Oke, istriku, mulai sekarang kita jangan pakai baju yang harganya mahal. Jangan sampai di atas 5 dinar ya. 5 dinar, 5 dirham saya lupa, tapi intinya jangan sampai lebih dari 6 itulah. Kita pakai baju sederhana dan kita mulai sekarang akan tinggal di rumah biasa saja. Nah, sejak itu terjadi benar itu keputusan radikal itu. Rumah mewah, istana, harta semua diserahkan ke negara, disumbangkan ke negara. Dia milih tinggal di rumah sederhana, persis pemimpin-pemimpin zaman sekarang ini kayaknya ya. Loh, kenapa tertawamu kok jadi
tiba-tiba kejut gitu ya. Jadi kalau sekarang ini dapat jabatan, kalau tadi kan begitu dapat jabatan, hartanya diserahkan semua ke negara, ya kan, dia tinggalkan semua kekayaannya. Kalau sekarang kan sebaliknya, Mas. Begitu dapat jabatan, duit siapa yang aku garong besok ini, kan gitu ya. Di dalam otaknya tuh garong, korupsi, maling. Nggak ada rakyat, nggak ada. Ya. Ini kalau kita teruskan emosi, Mas. Jadi kita kembali ke Umar bin Abdul Aziz saja ya. Jadi akhirnya orang jadi presiden, Mas. Bayangkan, dengan baju yang biasa, tinggal di rumah sederhana, ya kan? Tidak terlalu ketat dengan protokoler kenegarawanan gitu. Maka kalau kita hidup di zaman itu, seandainya kita berpapasan sama dia, Umar bin Abdul Aziz di pasar, kita nggak tahu kalau itu presiden. Gitu kan? Saking sederhananya ya. Saking sederhananya. Tapi ini saya closing aja cerita ini karena kalau bahas orang satu ini nggak ada habisnya. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Ini setelah memimpin beberapa lama gitu ya. Intinya di bawah kepimpinan Umar bin Abdul Aziz ini Islam semakin berkembang. Dia bisa menguasai sepertiga dunia gitu ya. Intinya begitu. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ini sidak ke, kalau zaman sekarang apa ya, kayak kas negara gitu loh. Oh iya. Dia sidak ke tempat penyimpanan harta negara gitu loh. Intinya gitu. Umar bin Abdul Aziz datang ke sana dan kaget. Ternyata di situ tuh emas, perak, perunggu, nikel, titanium, mungkin macam-macam lah ya. Uang semua numpuk di situ. Numpuk itu emas itu. Nangis Umar bin Abdul Aziz ini. Nangis marah, panggil semua stafnya. Kalau zaman sekarang, hei menteri, sini. Itu zaman sekarang. Ini apa ini? Iya. Emas kamu timbun seperti ini apa ini? Gitu. Ayo buang emas ini, hambur ke rakyat. Ini besok azabku ini berat di hadapan Allah. Hisabku berat ini. Ayo keluarkan semua emas ini, buang ke rakyat. Loh, maksudnya emas itu kenapa bisa terkumpul di situ, Bi? Ya itulah, nah ini jawabannya ini ya, dijawab kan. Jadi Umar bin Abdul Aziz marah lihat emas tertimbun banyak seperti itu. Buang ke rakyat, hambur ke rakyat. Ini berat hisabku besok di hadapan Allah. Marah. Ini marah sambil nangis, merahan kecewa. Nah, coba perhatikan apa jawaban stafnya ini, menterinya ini. Menteri keuangannya itu, Umi Sri Mulyani atau siapa ya? Pokoknya menteri keuangannya lah. Jadi tiba-tiba nunduk nangis dan jawabannya begini, duhai presiden, duhai Umar bin Abdul Aziz, duhai khalifah, ketahuilah sekarang ini tidak ada satupun rakyatmu yang kelaparan. Sekarang ini tidak ada satupun rakyatmu yang mau dikasih bantuan langsung tunai, apalagi bantuan lempar. Tidak ada yang mau. Rakyatmu sekarang udah kaya raya semua. Dikasih bansos nggak mau, nggak butuh bansos. Jadi emas ini bukan ditimbun, iya. Mau dikasihkan rakyat, rakyatnya nggak ada yang mau sama emas itu sudah. Saking makmurnya, luar biasa. Gitu loh. Ini saya kok kudu marah ya? Kenapa ya? Tiba-tiba hawanya nggak enak ini ya. Saking makmurnya. Akhirnya menterinya bilang gini sebagai penutup. Bahkan wahai Amirul Mukminin, asal engkau tahu, di seantero negeri ini, saat ini engkaulah orang yang paling termiskin. Engkaulah yang paling layak mendapatkan bantuan sosial, dapat emas ini engkau. Kalau rakyatmu nggak ada yang mau sudah, karena kaya raya semua. Coba nah. Jadi kalau sudah ngomong gini, otakku ingat sama Konoha, Mas. Jadi tepatnya Naruto dan Sasuke dan kawan-kawan ya, Bi. Jadi kayak langit sama sumur. Jauh langit yang hampir Sidratul Muntaha itu sampai ke sumur jauh gitu ya. Ini dipilih jadi presiden, dia nangis, harta kekayaannya disedekahkan, dia milih tinggal di rumah sederhana, pakai baju sederhana. Berapa tahun memimpin, rakyatnya sudah makmur semua, nggak terima bansos, nggak mau dikasih bansos, nggak mau dikasih emas. Ternyata
dia yang paling termiskin ternyata, presiden yang paling termiskin. Allahu Akbar. Gitu loh nak. Tapi pertanyaannya begini Abi, yang Reski rasakan ini, pasti kalau kita mengungkit cerita-cerita masa lalu, sebuah kisah seperti yang Abi sampaikan, oh itu masa lalu, oh itu sebuah kisah yang hanya tergores di zaman Rasulullah ibaratkan. Yaitu hari ini coba contohkan bagaimana ada pemimpin seperti itu. Gimana kira-kira? yang ngomong gitu kebanyakan duit haram, jadi memang nolak. Iya. Teladan-teladan seperti nolak. Tapi oke, kita bisa saya yakin pasti ada yang merasa seperti itu. Oke, sekarang sebelum saya jawab ya, saya tak sempurnakan yang Umar bin Abdul Aziz itu. Padahal ya waktu itu zaman kepemimpinan beliau ya mungkin ya nggak ada KPK ya. Nggak ada KPK ya kan? Lembaga-lembaga nggak ada PPATK ya kan? Nggak ada Kapolri mungkinnya waktu itu. Nggak ada BPK ya. Tapi luar biasa subhanallah ya kan? Ya Allah, merinding loh mas. Nggak mau dikasih emas rakyatnya. Rakyat ini loh mas, aku udah kaya, aku nggak butuh bansos. Kasihkan presidenmu aja, itu presidenmu tuh miskin. Coba mas. Subhanallah. Tapi oke, kita kalau tadi kan jauh ya, zaman khalifah ya. Iya. Oke, sekarang kita sebenarnya ada, kita agak mundur, tapi kalau saya salah saya dikoreksi ya. Kalau nggak salah tahun 2010 sampai 2015 itu di Uruguay itu ada presiden Mujica ya, Mujica itu. Iya, kayaknya beliau itu presiden termiskin kayaknya. Kalau saya tidak salah. Iya, Reski juga ini. Bukan hanya Uruguay, ada kok, saya lupa negara mana, tapi yang saya ingat Uruguay tahun 2010 sampai 2015 pernah dipimpin oleh seorang presiden yang miskin. Ya. Jadi dia ada dua versi, dia ngambil gaji hanya secukup dia untuk hidup sebulan, tapi ada versi yang lain dia memang penuh nggak ngambil gajinya itu. Dia serahkan gajinya ke rakyat, dia hanya hidup kemana-mana dengan mobil sedan tahun 70-an atau bagaimana itu. Intinya sederhana banget, presiden termiskin di Uruguay ya, rakyatnya kaya, presidennya miskin. Itu 2010 sampai 2015 ada. Berarti di zaman modern ini kita sebetulnya ada sosok pemimpin yang karakternya demikian ya. Cuman memang mungkin kita yang terlalu naif dengan keadaan dan godaan-godaan materi yang bersifat duniawi ini. Sebagai penutup saya ya, ya udah cukup ya. Sebagai penutup saya, sebenarnya Indonesia pun bisa. Nah itu dia. Jauh lebih bisa Indonesia ini. Kenapa? MUI ada, Majelis Ulama Indonesia ada, ya. KPK ada, ya. Kapolri ada, TNI ada, lengkap ya. Di sini. Menteri Keuangan ada. Ya. Apa mana coba? Semuanya lengkap di sini ini. Ya cuman nggak bisa. Sebenarnya bisa tapi nggak bisa. Gimana itu bisa? Sudah tapi belum. Teringat seseorang Reski. Ya kan? Sudah tapi belum. Bisa tapi nggak bisa gitu. Bisanya karena negara Indonesia itu terkuaya gitu loh. Sumber daya alamnya tuh berlimpah-limpah. Makanya bisa. Itu dia. Gitu kan? Nah tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya sudah karena syiriknya, musyriknya, zolimnya, ribawinya, makarnya kepada Allah, menyakiti hati rakyatnya itu sudah teramat dalam, tidak ada ampunannya, kecuali azab. Itu baru bisa. Makanya saya tadi bilang, mungkin konyol analisa saya itu. Pokoknya Indonesia, intinya tiba-tiba mati lampu, server hilang, internet hilang, wifi hilang, teknologi hilang, semua hilang, mati semua, nah, itu baru bisa. Yang mati yang maling-maling saja, yang koruptor-koruptor saja, kita nggak usah ya. Kita jadi penonton maksudnya, menonton orang dolim diazab sama Allah itu. Mati semua itu peradaban kezolimannya itu, nah, baru diganti dengan hukum yang baru, sistem yang baru, ya, pemimpin yang baru, pemimpin yang tidak tersandra, ya, oleh kasus, oleh masa lalu, oleh apapun. Pemimpin yang dari rambut sampai kakinya, pembuluh darahnya, jantungnya, hatinya itu ada agama, ada nur, ada cahaya Tuhan di situ, baru bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.